Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini tanggal 30 Maret 2023 ya. Dan kita ucapkan selamat buat teman-teman semua yang masih menunaikan ibadah puasa ya. Dan di tengah-tengah kabar duka ya. Seperti yang kalian tahu bahwa untuk perhelatan Piala Dunia U20 ini sepertinya gagal diadakan di Indonesia guys dan dibatalkan. Ini imbas dari banyaknya protes untuk menolak kedatangan tim dari Israel ya. Dan kita doakan semoga ada jalan keluar yang terbaik ya bagi semuanya guys ya. Dan kita sangat mengapresiasi kemarin Pak Erick Thohir juga sudah mendatangi FIFA secara langsung ya untuk membicarakan masalah ini meskipun hasilnya kurang bagus. Dan semoga imbas dari pembatalan perhelatan Piala Dunia U20 di Indonesia ini tidak kemana-mana dan kita masih bisa menikmati sepak bola ini ke depannya guys. Oke, kita langsung aja ya mengupdate bagaimana keadaan dari global crypto market cap dalam 24 jam ini ya. Terlihat mengalami kenaikan guys di 1,84%. Tentu saja ini adalah efek dari kontribusi Bitcoin dan juga teman-temannya. Seperti yang terlihat di sini ya, dalam waktu 24 jam untuk Bitcoin mengalami kenaikan di 3%, kemudian Ethereum di 0,32% ya, tipis banget guys. BNB juga mengalami penurunan meskipun tipis ya di 0,72%. Untuk SRP hari ini tampaknya lagi ngerem ya, karena setelah beberapa hari kemarin SRP ini naiknya cukup tinggi guys. Dan saran saya buat teman-teman semua untuk masuk ke SRP ini tunggu dulu untuk koreksinya guys. Cari spot-spot yang bagus atau support-support yang bagus ya untuk masuk ke market SRP ini guys ya. Kemudian Cardano, Polygon, Dogecoin, Solana, Polkadot dan beberapa altcoin yang lain ya. Ini pergerakannya masih belum terlihat signifikan guys. Rata-rata antara 0 sampai 1% guys. Kalian bisa cek sendiri ya nanti di CoinMarketCap. Dan kita lihat bagaimana pergerakan harga dari Bitcoin seperti yang terlihat di chart di sini ya. Untuk close candle-nya cukup bagus banget guys ya. Berada di area ungu ini guys. Dan ini membuktikan atau mengindikasikan ya bahwa optimisme dari investor supaya untuk Bitcoin ini sepertinya masih cukup besar ya. Dan terlihat tadi pagi ini sempat menyentuh di harga 29.100 guys. Ini keren banget pencapaiannya. Dan saya rasa kalau memang optimisme ini masih berlanjut, maka ada kemungkinan untuk mencoba lebih tinggi lagi guys untuk. Dan jika optimisme ini masih terus berlanjut, maka kemungkinan untuk mencoba di resisten berikutnya di sekitaran harga 30.000 ini akan sangat mungkin sekali ya. Dan jika tekanan belinya ini besar, maka ada kemungkinan juga untuk mencoba retest di area resisten 31 ribuan guys. Ini sangat bagus banget tentunya guys. Dan kita tunggu seperti apa perkembangan dari harga Bitcoin ini guys. Karena kalau kita lihat ya, untuk kabar-kabar terbaru sepertinya ini masih berlanjut ya krisis yang terjadi pada bank-bank besar khususnya di Amerika Serikat guys, sehingga para investor pun masih belum yakin untuk masuk ke bank-bank. Dan sebagai alternatifnya untuk mengalokasikan dana mereka, para investor ini cenderung lebih prefer ya untuk memasukkan ke Bitcoin guys. Dan untuk info kali ini kita ingin membahas hal itu, dimana seperti yang dilansir ya dari harian Bain Crypto, dimana di sini diinformasikan bahwa krisis perbankan ini adalah panggilan ya untuk membeli Bitcoin, dan ini adalah kata dari tim Draper guys ya. Dan ini cukup menarik guys. Jadi krisis perbankan baru-baru ini telah menyebabkan meningkatnya ketidakpercayaan ya terhadap bank-bank yang dulunya solid guys. Dan akuisisi kredit Swiss oleh UBS ini telah menambah ketidakpastian dan juga ketidakpercayaan terhadap sistem perbankan saat ini guys. Telah terjadi penarikan dana yang signifikan dari Silicon Valley Bank, First Republic Bank dan juga Deutsche Bank yang berada di bawah pengawasan guys. Jadi tim Draper, seorang pemodal Ventura dan pengusaha terkenal ya, dan salah satu tokoh terbesar di Wall Street, berpendapat bahwa ada cara sederhana ya untuk melindungi diri dari bahaya ini guys. Katanya, saya telah merekomendasikan kepada semua CFO sebagai lindung nilai ya terhadap kegagalan bank atau pemerintah untuk memiliki setidaknya 2 gaji senilai Bitcoin untuk menghindari kegagalan besar ini guys. Kata Draper kepada Bain Crypto. Saya terus menganjurkan Bitcoin sebagai lindung nilai ya atau safe haven terhadap sistem perbankan yang kuno dan terlalu diatur ya saat ini, dan sebagai lindung nilai terhadap pemerintah yang buruk dengan terlalu banyak peraturan guys.
Jadi dalam pelarian ke tempat yang aman baru-baru ini, para deposan telah memindahkan aset ke bank-bank yang terlalu besar untuk gagal guys, karena mereka mempertanyakannya kelangsungan hidup lembaga-lembaga yang lebih kecil, tidak seperti bank tradisional yang memiliki perantara. Decentral Finance dapat memberikan layanan keuangan kepada siapa saja yang memiliki koneksi internet dengan transaksi yang tercatat di buku besar publik guys. Dalam beberapa minggu terakhir, beberapa orang sangat menghargai manfaat dari peningkatan akuntabilitas ini. Tim Draper juga mengatakan kepada Bain Crypto bahwa ini hanya akan mempercepat adopsi kripto sebagai alternatif ya dari sistem perbankan tradisional guys. Dia juga menambahkan ya, saya pikir kegagalan SVB adalah peringatan ya bagi orang-orang yang selama ini enggan membeli Bitcoin guys katanya. Sekarang sangat penting untuk menjaga agar kereta tetap berada di jalurnya. Tingkat adopsi dan motivasi kripto sangat bervariasi ya antara negara maju dan negara terbelakang serta negara dengan mata uang yang stabil dan tidak stabil. Menurut sebuah laporan ya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, di mana Venezuela berada di peringkat ketiga di antara negara-negara dengan adopsi mata uang kripto terbanyak guys. Rusia dan Ukraina mengalahkannya dalam tabel klasemennya. Bitcoin dicintai oleh orang-orang dari negara-negara dengan mata uang yang lemah, kata Draper. Ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membangun dan menyimpan nilai tanpa risiko pemerintah mencetak secara berlebihan dan mendevaluasi hasil kerja mereka guys. Amerika Serikat tampaknya sedang menuju ke arah inflasi, suku bunga tinggi, dan saya percaya bahwa semakin banyak orang yang akan menggunakan Bitcoin untuk menyimpan nilai sekarang ini guys. Krisis perbankan hanya bisa dicegah dengan mengizinkan bank-bank untuk menerima dan beroperasi dengan Bitcoin. Jika tidak, maka bank ini akan beroperasi dengan pasar yang semakin kecil seiring dengan peralihan masyarakat ke teknologi yang lebih baik. Tambah dari Draper ini guys. Mata uang kripto baru-baru ini mendapat kecaman ya karena penggunaannya untuk menghindari sanksi. Namun Draper percaya bahwa upaya untuk menghentikannya adalah sia-sia saja guys. Sama seperti Raja Canute yang mencoba menghentikan air pasang agar tidak masuk. Kita sedang mengalami lompatan antropologis dengan Bitcoin katanya, dan landscape sedang bergeser. Selama pergeseran landscape, maka para pemimpin besar berangkul perubahan. Para pemimpin yang lemah mencoba melawan gelombang guys. Sanksi menjadi keropos dan negara-negara yang terkena sanksi akan menggunakan alat yang mereka bisa untuk menyiasatinya guys. Tesis dari tim Draper ini ya tentang ekonomi juga sama libertariannya. Jadi tidak berbeda dengan banyak penggemar kripto lainnya guys. Namun dalam wawancara ini ya, tim Draper tidak takut untuk membawa individualisme dan nilai-nilai yang mengutamakan perusahaan yang dimungkinkan oleh kripto guys. Saya telah memperhatikan bahwa para pemimpin besar mempercayai orang-orang ya dan membebaskan mereka guys, jelasnya. Kepercayaan dan kebebasan itu membangun ekonomi yang hebat, mendorong adopsi yang cepat terhadap produk dan layanan yang baru dan lebih baik. Hal ini menciptakan masyarakat yang bahagia dan sejahtera. Pemimpin yang lemah mengendalikan dan mengatur rakyatnya menciptakan masyarakat yang takut, tidak produktif, dan miskin. Krisis perbankan saat ini tampaknya telah mereda dan untuk saat ini ya. Namun, Draper yakin bahwa tanpa regulator yang membawa kripto ke dalam tenda, maka akan ada lebih banyak gejolak yang akan datang. Jika regulator tetap mempertahankan bank untuk tidak masuk ke dalam pasar kripto yang menguntungkan, maka akan lebih banyak bank yang akan gagal karena semakin banyak ekonomi yang beralih ke kripto guys. Jika mereka menerima perubahan dan bank akan dapat beradaptasi dan mereka akan berkembang dalam ekonomi Bitcoin yang baru guys. Antusiasme dari tim Draper yang tak henti-hentinya ya terhadap pasar kripto pasti akan menjadi tonik yang disambut baik ya oleh beberapa investor, di mana tahun 2022 adalah tahun yang tidak stabil ya untuk mata uang kripto dengan nilai yang turun lebih dari 60%. Sebuah studi baru terhadap lebih dari 1.200 orang Amerika menemukan bahwa kesadaran akan mata uang kripto ini telah meningkat sebesar 9% ya sejak 2022 kemarin. Tetapi tingkat kepemilikan turun dari 33% menjadi 30%. Hanya 1 dari 3 pemilik yang menghasilkan keuntungan ya pada tahun itu mempertimbangkan air yang berombak di masa lalu. Dan apa cara terbaik untuk memastikan kesehatan kripto di masa depan katanya. Pasar pada akhirnya akan menentukan hasil terbaik, kata Draper. FTX adalah sinyal yang jelas bahwa otoritas terpusat dari setiap pasokan uang tidak sebaik sistem terdesentralisasi seperti blockchain Bitcoin ini. Bisakah dia berbagi contoh mata uang kripto yang memberikan stabilitas dan ketahanan keuangan selama krisis baru-baru ini? Saya tahu bahwa perusahaan-perusahaan di dunia Bitcoin yang menyimpan uang fiat mereka di SVB, tetapi juga menyimpan Bitcoin tidak berada dalam mode panik.
karena mereka tahu bahwa mereka selalu dapat melakukan penggajian dalam Bitcoin. Draper merefleksikan guys. Ini keren banget ya, artinya seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya, bahwa untuk sekarang ini kepercayaan dari para investor untuk perbankan ini sangat buruk guys. Dimana ya, informasi terbaru kalau nggak salah itu First Republic Bank dan juga Deutsche Bank ini juga mengalami krisis guys, dan ini juga efek ataupun imbas setelah ketiga bank kemarin yang runtuh ya, dan ini membuktikan bahwa perbankan saat ini memang sedang tidak sehat guys ya, dan para investor lebih suka untuk masuk atau lebih suka menyimpan dananya ya di safe haven. Salah satu pilihannya adalah kripto ini guys. Dan tentu saja yang dipilih adalah Bitcoin, karena Bitcoin merupakan salah satu kripto yang paling aman, kemudian paling stabil juga ya, bisa dibilang, dengan market cap yang paling besar juga. Oke, jadi kita akan update lagi nanti perkembangannya guys, dan kita lanjut informasi berikutnya. Dan ini masih berhubungan ya dengan Bitcoin juga ya, dimana di sini diinformasikan sesuai yang dilansir ya dari Decrypt.co, dimana Bitcoin ini menghindari tindakan keras dari regulator dan efeknya melonjak hampir 6% guys dalam 24 jam terakhir. Seperti yang terlihat ya di grafik tadi guys. Harga mata uang kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasarnya ini naik dengan selisih yang signifikan guys, meskipun ada ketidakpastian finansial dan masalah regulasi di minggu ini. Harga Bitcoin melonjak pada hari Rabu kemarin ya, bersama dengan saham-saham teknologi, membawa pasar mata uang kripto lainnya ikut naik di tengah ketidakpastian finansial yang meningkat. Aset digital terbesar ini atau Bitcoin ya, telah naik lebih dari 5,8% dalam 24 jam terakhir pada saat artikel ini ditulis ya, diperdagangkan pada harga 28.540% menurut data dari CoinGecko. Tapi kalau kalian lihat dari grafik setara aktualnya sempat menembus di harga $29.100 guys. Ini keren banget ya. Jadi Bitcoin telah bangkit kembali sejak awal minggu ketika turun serendah $26.722 ya, menyusul berita bahwa Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas memukul bursa kripto terbuka Binance dengan gugatannya guys. Dan regulator Amerika Serikat mengatakan pada hari Senin ya bahwa pertukaran aset digital terbesar di dunia, dan juga CEO-nya yaitu Changpeng Zhao meminta pelanggan di Amerika Serikat dan memilih untuk mengabaikan katanya peraturan yang dirancang untuk memblokir orang Amerika menggunakan layanan ini. Binance menawarkan produk derivatif kripto kepada kliennya seperti kontrak berjangka dan juga option yang jika diperdagangkan di Amerika Serikat harus terdaftar ya dan diawasi oleh CFTC. Jika CFTC berhasil dalam gugatannya terhadap Binance, maka hukuman yang diupayakan oleh regulator cukup untuk menutup divisi bursa di Amerika Serikat dan bahkan mungkin juga perusahaan global menurut para ahli hukum. Namun terlepas dari masalah regulasi, pasar kripto lainnya naik guys mengikuti Bitcoin seperti Ethereum sebagai aset digital terbesar kedua ya, berdasarkan kapitalisasi pasarnya naik 4% diperdagangkan pada harga $1.816 guys. Sementara untuk XRP melonjak hampir 9% dan menyentuh di 0,54% dan menyentuh di harga $0,54 ya, dan Cardano mencapai di harga $0,38 naik 6,8% dalam 24 jam terakhir. Ini karena pasar kripto mengikuti seperti yang sering terjadi ya, saham-saham teknologi ekuitas Amerika Serikat pada khususnya, dan Nasdaq hari ini juga naik di 1,21%, akan mengalami kuartal terbaiknya sejak tahun 2020 kemarin ya. Sementara untuk S&P 500 melonjak 0,89% guys. Para pedagang di Wall Street merasa optimis bahwa krisis perbankan yang mengguncang pasar bulan ini ya akan segera berakhir, dan kemungkinan ya bahwa Federal Reserve dapat menghentikan kenaikan suku bunganya lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya guys. Jadi kita tunggu ya drama-drama apalagi yang terjadi saat ini guys ya. Dan jika keadaan ini terus berlanjut, maka ada kemungkinan untuk Bitcoin ini akan lebih menjadi salah satu alternatif ya untuk safe haven selain emas, dan ini akan tentu saja membuat Bitcoin ini harganya akan tetap naik guys, dan kepercayaan orang terhadap Bitcoin ini akan meningkat. Oke, kita lanjut informasi berikutnya. Kita lansir dari watcher.guru ya. Dan di sini diinformasikan ya bahwa Arab Saudi ini menjalin aliansi perdagangan dengan China, Rusia, India, Pakistan, dan 4 negara Asia Tengah guys. Arab Saudi telah memasuki aliansi perdagangan dengan China, Rusia, India, Pakistan, dan 4 negara Asia Tengah. Selain itu, perkembangan ini terjadi setelah berita ya tentang perdagangan energi pertama yang diselesaikan dengan yuan, yang semakin mengurangi ketergantungan internasional pada dolar Amerika Serikat. Secara khusus, CNBC melaporkan ya bahwa Kabinet Arab Saudi telah menyetujui sebuah memorandum baru-baru ini untuk mengambil langkah-langkah menuju bergabung dengan blok keamanan yang dipimpin oleh China. Selain itu,
Laporan tersebut mencatat ya bahwa langkah tersebut memperkuat hubungan Timur Riyadh dalam sebuah langkah yang semakin menjauh dari kepentingan Amerika Serikat. Arab Saudi bergabung dengan aliansi dagang Cina. Beberapa minggu terakhir ya telah menyoroti meningkatnya kekhawatiran terhadap Amerika Serikat dan dedolarisasi. Selain itu, seiring dengan berlanjutnya krisis perbankan dan berbagai situasi makroekonomi serta pagu utang yang masih menjadi perhatian, perdagangan internasional mencari jalan lain di luar dolar Amerika Serikat, guys. Sekarang setelah berita tentang perjanjian perdagangan pertama yang menggunakan yuan, langkah-langkah ini telah menjadi jelas, guys. Secara khusus Arab Saudi telah mengambil langkah-langkah penting untuk bergabung ya dengan aliansi perdagangan dengan China, Rusia, India, Pakistan dan 4 negara Asia Tengah. Kabinet Saudi menyetujui sebuah memorandum yang memberikan Riyadh status mitra dialog dalam Organisasi Kerjasama Shanghai menurut CNBC. Selanjutnya, koordinasi bersama ini merupakan sebuah aliansi perdagangan politik dan keamanan yang dipimpin oleh China. Keputusan untuk bergabung dengan SCO dilaporkan tidak memenuhi syarat keanggotaan penuh, tetapi terus memperluas minat Riyadh terhadap Timur. Sebaliknya, keputusan ini mengikuti kesepakatan yang dibuat pada bulan Maret bagi Arab Saudi dan Iran untuk melanjutkan hubungan diplomatik dan membuka kembali kedutaan besar di negara masing-masing, guys. Selain itu, dilaporkan juga ya dari Watcher.guru bahwa ASEAN ini mempertimbangkan untuk menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat, euro, yen, pound sterling untuk penyelesaian, guys, atau settlements ya. Ini cukup mengejutkan juga ya. Jadi dalam sebuah pertemuan baru-baru ini di Indonesia, guys, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN mendiskusikan bagaimana cara mengurangi ketergantungan pada mata uang utama ya. Dalam hal ini adalah mata uang yang tadi ya, dolar, euro, yen, pound sterling. Dan menurut sebuah laporan briefing, serikat negara-negara tersebut mempertimbangkan untuk tidak lagi menggunakan dolar Amerika Serikat, euro, yen, dan pound sterling dalam transaksi keuangannya. Sebagai gantinya, mereka secara kolektif berniat untuk mendorong penyelesaian melalui mata uang lokal, guys. Jika langkah ini diadopsi, maka sistem pembayaran digital lintas batas ASEAN akan diperluas lebih jauh. Di samping itu, hal ini akan memungkinkan negara-negara anggota untuk menggunakan mata uang lokal ya untuk diperdagangkan. Khususnya kesepakatan mengenai hal yang sama telah dicapai antara Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan juga Thailand pada bulan November 2022 kemarin ya. Dan perlu dicatat ya bahwa regulator perbankan Indonesia mengatakan pada tanggal 27 Maret bahwa Bank Indonesia sedang mempersiapkan untuk menghapus Visa dan juga Mastercard. Bersamaan dengan itu, Bank Indonesia akan memperkenalkan sistem pembayaran domestiknya sendiri, guys. Presiden Indonesia Joko Widodo telah meminta ya pemerintah daerah untuk memulai menggunakan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank-bank lokal. Dengan melakukan hal ini secara bertahap akan menghentikan penggunaan sistem pembayaran asing. Beralih dari sistem pembayaran barat diperlukan untuk melindungi transaksi dari kemungkinan dampak geopolitik. Selain negara-negara ASEAN, negara-negara lain juga telah menjauh ya dari dolar Amerika Serikat akhir-akhir ini, guys. Dan baru-baru ini Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh bahwa sekitar 2/3 perdagangan antara Rusia dan Cina terjadi dengan yuan dan rubel. Seperti yang dilaporkan ya oleh Watcher.guru, yang mengindikasikan bahwa negaranya mendukung penggunaan yuan dalam penyelesaian antara Rusia dan negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin, bukannya menggunakan dolar Amerika Serikat. Sekarang keputusan ASEAN untuk menjauhi mata uang utama seperti dolar dan yen akan memberikan tekanan kembali pada negara-negara barat, guys. Jadi tampaknya sekarang dolar ini sedang mendapat tekanan besar ya dari para pemain dunia. Selain itu, krisis yang terjadi ya di perbankan Amerika juga menjadi tekanan yang besar juga. Apalagi sekarang untuk inflasi di Amerika Serikat juga masih belum beres juga ya. Ini semakin memperburuk ya keadaan dari dolar itu sendiri, guys. Sehingga negara-negara di dunia pun akan berpikir ulang ya untuk menggunakan mata uang dolar ini karena dirasa sudah terlalu mahal, guys. Dan jika The Fed ya tidak segera menghentikan untuk menaikkan suku bunganya atau bahkan untuk mengurangi suku bunga dari dolar ini, maka ada kemungkinan dolar ini akan segera ditinggalkan, guys, dan akan berganti ke mata uang yang lain, guys. Mungkin akan menggunakan mata uang lokal yang ada. Dan ini pun sudah dilakukan ya oleh Rusia dan juga Cina yang menggunakan rubel dan yuan, guys. Jadi kita tunggu aja ya perkembangannya seperti apa, dan tentu saja jika keadaan ekonomi dunia ini tidak stabil ya, maka secara tidak langsung ataupun secara langsung juga bisa orang-orang yang mempunyai duit, guys, ini akan mencari alternatif untuk mengalokasikan duitnya, guys. Kalau dulu mungkin pilihannya adalah emas, perak, dan beberapa komoditas lainnya ya. Dan sekarang ini sudah ada pilihan yang lain yaitu kripto, guys, yang dirasa
mempunyai potensi yang cukup besar guys. Jadi dengan keadaan dunia yang nggak pasti seperti ini, ekonomi secara makro yang masih bisa dibilang kacau balau, ini justru akan membuat Bitcoin itu semakin jaya ya. Oke, kita tunggu ya pendapat kalian di kolom komentar guys. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.